Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Ratman dengan NIM 2305020048, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Berikut video ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Ilmiah Rifai, SIP MSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan poin-poin penting mengenai governansi digital. Governansi digital ialah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang dilakukan dengan melibatkan penggunaan teknologi guna mencapai tujuan yang strategis. Prinsip dari governansi digital ada 3. Yang pertama, akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini artinya sistem pembagian tugas yang ada di pemerintahan dilakukan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, transparansi. Nah, transparansi ini artinya suatu hal yang dilakukan pemerintah harus bersifat transparan. Contohnya, anggaran keuangan daerah yang dipublikasikan melalui portal atau website sehingga masyarakat dapat melihatnya dengan jelas. Lalu yang ketiga, etika. Nah, etika ini artinya suatu hal yang dilakukan pemerintah dengan melibatkan teknologi harus mengedepankan nilai-nilai etika. Contohnya, perlindungan data pribadi yang ada di masyarakat. Manfaat dari governansi digital yang pertama, pencapaian tujuan. Dengan menggunakan teknologi, pemberian layanan untuk masyarakat dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan kepuasan dari masyarakat. Lalu yang kedua, keamanan. Nah, dengan menggunakan teknologi, data yang disimpan dan diarsipkan melalui teknologi dapat terjaga dengan baik. Lalu yang ketiga, efisiensi. Dengan menggunakan teknologi, proses yang ada di pemerintahan dapat berjalan dengan efisien. Di balik dari manfaat governansi digital terdapat 3 tantangan. Yang pertama, budaya organisasi. Terkadang masih terdapat budaya organisasi yang menutup diri dari perubahan zaman, karena menurut mereka perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Lalu yang kedua, kompetensi sumber daya manusia. Dalam penggunaan teknologi tentunya dioperasikan oleh sumber daya manusianya, yaitu pegawai pemerintahan. Karena jika tidak, bagaimana pegawai tersebut mengoperasikan teknologi dengan terampil dan kompeten untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi. Terlebih lagi dari daerah yang tergolong 3T, terpencil, terluar, terdalam. Ini sangat sulit untuk dilakukan perubahan infrastruktur ke infrastruktur yang lebih canggih lagi. Lalu, penerapan dari governansi digital yaitu aplikasi IKD, aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Nah, aplikasi ini dibuat oleh Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini juga dapat diakses melalui smartphone yang dapat didownload melalui Play Store atau App Store. Lalu, aplikasi ini merupakan suatu aplikasi yang memuat dokumen identitas pribadi sehingga sangat berguna ketika kita lupa membawa identitas diri secara fisik. Nah, lalu contoh lain dari penerapan governansi digital kita lihat pada Kota Tanjung Pinang, yakni pada MPP, Manajemen Pelayanan Publik. Saat ini, MPP sudah menggunakan teknologi serba digital dalam pelayanannya, mulai dari mengambil antrian menggunakan mesin, lalu di dalam pelayanannya juga sudah menggunakan serba komputer atau PC, sehingga memberikan layanan kepada masyarakat dapat lebih efisien. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.